Selamat pagi semua. Wah, sepertinya dilihat dari wajah kalian, hari ini kalian semua sangat bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana nih kabarnya kalian semua? Oke, baik ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua. Elena, kenapa Elena kok terlihat lemas sekali? Oh, belum sarapan. Lain kali sarapan dulu ya, Elena ya. Oke, semuanya di sini sudah siap untuk belajar ya? Oke, sudah siap. Baik. Di sini ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Oh, nggak ada yang tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fasilitas umum. Nah, kita akan belajar salah satu fasilitas umum yang ada di Indonesia. Oke, saya sudah menyediakan gambar tentang fasilitas umum yang akan kita pelajari hari ini. Ini dia gambarnya. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Oke, Elena, ini gambar apa, Elena? Stasiun. Kurang tepat ya, ini bukan gambar stasiun. Stasiun adalah tempat pemberhentian dan keberangkatan kereta api. Nah, kalau ini mana? Di sini tidak ada kereta api ya. Di sini hanya ada buku-buku nih. Kemudian ada orang membaca juga di sini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, Elizabeth, gambar apa Elizabeth ini? Oke, benar sekali jawaban dari Elizabeth. Jadi, ini adalah gambar perpustakaan. Nah, Elizabeth pernah mengunjungi perpustakaan yang ada di Indonesia? Oke, pernah? Di mana? Perpustakaan mana, Elizabeth? Oke, Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta ya. Bersama siapa? Oh, bersama teman. Oh, jadi kamu hanya menemani temanmu meminjam buku ya? Oke, baik. Pembelajaran hari ini akan berfokus pada salah satu fasilitas umum yang ada di Indonesia, yakni perpustakaan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu agar kalian itu dapat mengetahui ungkapan-ungkapan yang digunakan saat berada di perpustakaan, dan kalian juga akan sudah tidak merasa kebingungan lagi apabila mengunjungi perpustakaan. Oke, nah di sini saya sudah menyediakan contoh ungkapan-ungkapan yang digunakan saat berada di perpustakaan. Misalnya ungkapan mengenai bertanya tentang lokasi buku, kemudian registrasi menjadi anggota perpustakaan, meminjam, ataupun mengembalikan buku. Nah, ini saya bagikan satu persatu ya. Oke, sudah mendapatkan kertas semua? Oke, bisa dilihat ya. Di sini saya menyediakan 4 kolom, yang mana setiap kolom ini berbeda-beda. Misal di kolom pertama yaitu ungkapan-ungkapan yang digunakan saat bertanya lokasi buku. Kemudian di kolom kedua ada ungkapan yang digunakan ketika registrasi menjadi anggota perpustakaan. Kemudian kolom yang ketiga ungkapan mengenai menginjam buku. Kemudian yang keempat ini ungkapan mengenai mengembalikan buku. Nah, kita akan membaca secara bersama-sama terlebih dahulu ya. Saya membaca terlebih dahulu, kemudian kalian mengikuti. Oke, siap? Oke. Kita lihat pada kolom yang pertama, yakni ungkapan bertanya tentang lokasi buku. Ayo, yang pertama.
Saya sedang mencari buku. Nah, bisa disebutkan judul bukunya. Misalnya, bukunya berjudul Kuliner Nusantara. Maka seperti ini. Saya sedang mencari buku kuliner Nusantara. Saya sedang mencari buku kuliner Nusantara. Ayo, bisa dicoba. Oke, kurang tepat ya. Mencari. Oke, dicoba sekali lagi. Oke, bagus. Kemudian ungkapan yang kedua. Bisa bantu saya menemukan lokasi buku kuliner Nusantara? Bisa bantu saya menemukan lokasi buku kuliner Nusantara? Ayo, silakan dibaca. Sekali lagi. Bagus. Ungkapan yang ketiga. Di mana letak rak nomor? Nah, bisa disebutkan nih nomor raknya. Misal rak nomor 5. Di mana letak rak nomor 5 itu? Di mana letak rak nomor 5 itu? Ayo, bisa dicoba. Sekali lagi. Oke, bagus ya. Ungkapan yang keempat. Buku karya siapa? Misalnya buku karya Emira. Buku karya Emira ada di mana? Buku karya Emira ada di mana? Nah, bisa dibaca. Oke, bagus ya. Itu ungkapan ketika kita bertanya tentang lokasi buku. Nah, kita lanjut ke ungkapan yang kedua, yaitu ungkapan yang digunakan ketika kita ingin registrasi menjadi anggota perpustakaan. Ungkapan yang pertama, saya mau mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Saya mau mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Nah, ayo silakan dicoba. Sekali lagi. Oke, kita lanjut ke ungkapan yang kedua. Bagaimana cara menjadi anggota perpustakaan? Bagaimana cara menjadi anggota perpustakaan? Oke, silakan dicoba. Sekali lagi. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga, berapa lama kartu anggota ini berlaku? Berapa lama kartu anggota ini berlaku? Yang bisa dicoba? Oke, baik. Itu merupakan ungkapan yang digunakan ketika kita ingin registrasi menjadi anggota perpustakaan. Nah, selanjutnya ungkapan yang ketiga yaitu ungkapan ketika kita ingin meminjam buku. Ungkapan yang pertama, saya ingin meminjam buku apa? Bisa disebutkan judulnya. Misalnya buku sejarah Indonesia ya. Saya ingin meminjam buku sejarah Indonesia. Saya ingin meminjam buku sejarah Indonesia. Yo, bisa dibaca. Oke, bagus ya. Ungkapan selanjutnya, ungkapan yang kedua. Bisakah saya meminjam buku sejarah Indonesia? Bisakah saya meminjam buku sejarah Indonesia? Oke. Sekali lagi. Oke, ungkapan yang ketiga. Berapa lama saya bisa meminjam buku ini? Nah, ini merupakan ungkapan kita bertanya tentang kapan sih kita harus mengembalikan buku ini? Nah, seperti itu ya. Jadi ungkapannya yaitu berapa lama saya bisa meminjam buku ini? Berapa lama saya bisa meminjam buku ini? Ayo, bisa dibaca. Oke, itulah ungkapan yang digunakan ketika kita ingin meminjam buku. Kemudian selanjutnya ungkapan ketika kita ingin mengembalikan buku.
Saya ingin mengembalikan buku apa disebutkan judulnya. Misalnya buku sastra Indonesia ya. Saya ingin mengembalikan buku sastra Indonesia. Saya ingin mengembalikan buku sastra Indonesia. Oke, bisa dicoba. Oke, sekali lagi. Oke, bagus ya. Ini ada yang kedua. Saya terlambat mengembalikan buku ini. Apakah ada denda? Berapa denda yang harus saya bayarkan? Nah, ini merupakan ungkapan ketika kita itu sudah telat untuk mengembalikan buku sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah disepakati. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya terlambat mengembalikan buku ini. Apakah ada denda? Berapa denda yang harus saya bayarkan? Nah, bisa dicoba. Oke, sekali lagi. Oke, sudah bagus ya, sudah tepat pengucapan kalian dalam mengungkapkan ungkapan-ungkapan ini. Selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian, di sini saya juga sudah menyediakan contoh dialog percakapan. Nah, ini ya, yang mana di sini saya menyediakan 4 dialog yang berbeda. Sebentar, saya bagikan terlebih dahulu ya. Ini. Oke, semuanya sudah mendapatkan kertas. Oke. Di sini di dialog pertama itu dialog tentang mencari buku, mencari lokasi buku. Kemudian dialog kedua ada registrasi menjadi anggota perpustakaan. Dialog ketiga tentang meminjam buku dan dialog keempat tentang mengembalikan buku. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu ya. Oke, saya beri waktu selama 5 menit untuk kalian membaca dialog ini. Silakan dibaca secara bersama-sama, akan saya simak ya. Oke, baik, sudah selesai ya membaca dialognya ya. Setelah kalian membaca dialog percakapan ini tadi, adakah kata-kata sulit nih yang tidak kalian ketahui maknanya? Apa kira-kira, ada atau tidak? Oke, kata pustakawan ya. Kalian sudah tahu nggak? Kalian sudah tahu belum apa itu pustakawan? Oke, benar sekali jawaban Elizabeth. Jadi pustakawan ini adalah orang yang bertugas menjaga di perpustakaan. Nah, pustakawan inilah orang yang akan membantu kita atau membantu pengunjung ketika dia itu mengalami kesulitan. Misalnya ya, saya mengunjungi perpustakaan, tapi saya kebingungan ketika mencari lokasi buku A misalnya. Nah, orang pertama yang harus saya tanyai tentang lokasi buku yaitu pustakawan. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian ada kata lain nggak yang sulit dipahami dan tidak diketahui maknanya? Oke, ada kata katalog ya. Ada yang tahu nggak katalog itu apa? Oke, saya jelaskan ya. Jadi katalog adalah data kumpulan buku-buku di perpustakaan. Nah, biasanya seorang pustakawan itu akan mendata nih buku-buku apa yang ada di perpustakaan ini. Kemudian buku-buku apa yang sudah dipinjam oleh pengunjung, buku-buku apa yang sudah dikembalikan. Nah, itu terkumpul dalam bentuk data-data yang disebut sebagai katalog. Dapat dipahami ya? Oke, ada kata lain nggak? Selanjutnya ada kata denda. Nah, denda ini sanksi ketika kita telat untuk mengembalikan buku sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau di Indonesia, sanksi ini berupa uang yang harus kita bayarkan kepada pustakawan ketika kita telat mengembalikan buku.
Nah, biasanya setiap perpustakaan ini memiliki kebijakan atau ketentuan yang berbeda. Jadi kalian jangan kaget ya, misalnya kalian datang ke perpustakaan A, kemudian sanksi yang harus dibayarkan itu 500 rupiah per harinya. Sedangkan ketika kalian datang ke perpustakaan B, denda atau sanksi ketika telat mengembalikan buku itu sebesar 1.000 rupiah. Nah, ini biasanya terdapat perbedaan ya. Setiap perpustakaan itu memiliki ketentuan dan kebijakan masing-masing. Jadi kalian tidak usah kaget ya. Oke, selanjutnya ada kartu anggota perpustakaan. Nah, kartu anggota perpustakaan ini apa sih? Jadi, kartu anggota perpustakaan adalah kartu tanda bukti bahwa kalian itu sudah resmi menjadi anggota perpustakaan. Nah, kalau di Indonesia, sebelum kalian ketika kalian meminjam ataupun mengembalikan buku, kalian akan pustakawan akan bertanya tentang kartu anggota perpustakaan Anda. Jadi, ketika kalian ingin meminjam buku, kalian harus memiliki kartu anggota perpustakaan terlebih dahulu. Oke, dapat dipahami ya? Apakah ada kata-kata sulit yang tidak diketahui maknanya lagi? Mungkin kata-kata yang lain? Oke, sudah tidak ada ya, berarti sudah paham ya? Oke, baik. Kalau kalian sudah paham dan sudah mengetahui kan ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika berada di perpustakaan, nah agenda selanjutnya ini kita akan bermain peran. Nah, di sini saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, yang mana setiap kelompok ini terdiri dari 2 anggota. Jadi kalian ini berpasang-pasangan ya. Kalian akan berdialog seakan-akan kalian itu berada di perpustakaan ya. Nanti kan 2 orang nih, yang satu berperan sebagai pustakawan dan yang satunya berperan sebagai pengunjung perpustakaan. Nah, setelah ini saya akan membagi kartu role play atau kartu peran kalian ya. Misalnya ini, kamu berperan sebagai pengunjung yang hari ini ingin mengembalikan buku yang sudah dipinjam. Nah, bisa dibalik di kartunya. Nah, di balik kartu ini itu ada tata cara atau instruksi yang lebih rinci mengenai peran apa sih yang harus kalian lakukan gitu. Apa sih yang harus kalian lakukan ketika berperan sebagai pengunjung perpustakaan yang ingin mengembalikan buku? Misalnya ini, yang pertama kan kamu ingin mengembalikan buku yang berjudul Kuliner Nusantara, tapi kamu telat mengembalikan dari jadwal pengembalian. Nah, yang kedua, kamu mengunjungi ke loket penjagaan dan kamu menyampaikan keinginan kamu untuk mengembalikan buku, sekaligus kamu juga menyampaikan bahwa kamu telat nih mengembalikan buku ini. Apakah ada denda dan berapa denda yang harus dibayarkan? Nah, ini sudah lengkap ya, instruksinya berada di belakang kartu roleplay. Nah, setelah ini akan saya bagikan satu persatu. Kalian bisa berbaris, bisa berdiri terlebih dahulu. Kamu berperan sebagai pengunjung, ini sebagai pustakawan, sebagai pengunjung, dan sebagai pustakawan. Ya, semuanya sudah mendapatkan kartu roleplay ya? Sudah. Oke. Silakan dipahami. Itu dibaliknya ada tata caranya, prosedur yang harus dilakukan. Silakan dipahami. Nah, selanjutnya ya silakan berpasang-pasangan dengan kelompok. Saya akan memberi waktu 5 menit untuk kalian bisa mendiskusikan dan mempraktekkan dengan kelompok masing-masing terlebih dahulu. Sebelum nanti selanjutnya akan saya perintahkan untuk bermain peran di depan kelas. Oke, silakan. Oke, 5 menit sudah berlalu ya.
Sudah selesai latihannya? Oke, sudah ya, sepertinya sudah. Sekarang bisa tolong bantu saya untuk mengubah kelas ini agar seperti perpustakaan, agar kita dapat merasa bahwa kita itu seperti berada di perpustakaan yang sungguhan ya. Yuk, bisa minta tolong bantuannya. Oke, sudah ya. Nah, setelah ini kalian akan saya panggil satu persatu untuk menampilkan dialog percakapan kalian di depan. Oke, baik. Secara bergiliran ya. Oke, yang pertama kelompok 1. Silakan maju ke depan. Selamat siang. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Saya mau mencari buku Nusantara Sejarah Indonesia. Di mana tempatnya? Sebentar, saya cek dulu. Buku berjudul Nusantara Sejarah Indonesia ada di rak nomor 45. Rak nomor 45 ada di sebelah mana? Ada di sebelah pojok ruangan, dekatnya dengan jendela. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Bisa berikan tepuk tangan lebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau minjem buku ini. Baik. Apakah Anda sudah memiliki kartu anggota? Ini kartunya. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Ini sudah selesai. Ini untuk waktu peminjamannya berapa lama? Untuk batasnya 3 hari. Kalau lebih dari itu? Kalau lebih dari itu nanti kena denda 1 harinya Rp1.000. Saya pinjam ya. Iya, terima kasih. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, silakan selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan maju ke depan. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Itu saya mau membuat kartu anggota perpustakaan. Boleh tolong saya? Tentu. Bisa tunjukkan tanda pengenalnya? Ini tanda pengenal saya. Sebentar ya. Baik, mari ikut saya untuk pengambilan fotonya. Bisa tunggu sebentar, kartunya saya cetakkan terlebih dahulu. Ini kartunya. Anda sekarang sudah menjadi anggota dari perpustakaan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 3. Selanjutnya yaitu kelompok 4. Silakan maju. Pagi, Mbak. Ya, pagi. Saya mau mengembalikan buku yang saya pinjam. Sebentar ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Anda terlambat mengembalikan buku ya? Iya. Di sini sudah 3 hari terlambat mengembalikan buku. Jadi Anda terkena denda selama 3 sebesar Rp3.000 karena 1 harinya dihitung Rp1.000. Oke. Ini pembayarannya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kepada kelompok terakhir. Oke, sekali lagi tepuk tangan kepada kita semua. Semuanya sudah melakukan perannya dengan sangat baik ya. Untuk kelompok yang pertama tadi kelompoknya Elizabeth dan Elena. Tadi kebagian tentang ini ya, mencari lokasi buku ya. Nah, ungkapan yang digunakan oleh Elizabeth juga sudah sesuai itu tadi. Apa tadi ungkapannya Elizabeth? Oke, saya ingin mencari buku Nusantara Sejarah Indonesia karya B.H.M. Fleck. Bisa bantu saya menemukan lokasinya? Nah, itu ungkapan yang dikemukakan oleh Elizabeth ya tadi ya. Nah, ini sudah tempat. Nah, kemudian Elena sebagai pustakawan juga
sudah tepat dalam penggunaan ungkapannya, yakni memberitahukan lokasi buku Nusantara Sejarah Indonesia, yaitu bertempat di rak bernomor 45. Kemudian Elena juga sudah menunjukkan tuh tempat rak itu berada di pojok ruangan, berada tepat di samping jendela. Nah, ungkapannya sudah tepat ya. Nah, kemudian untuk kelompok kedua yaitu kelompoknya Harumi dan Emira. Ini kebagian materi tentang meminjam buku. Nah, ungkapan yang digunakan oleh Harumi dan Emira ini juga sudah tepat ya. Harumi mengungkapkan saya ingin meminjam buku Nusantara Sejarah Indonesia. Tadi seperti itu kan? Nah, Emira juga sudah menjawab, menginformasikan dengan baik ya, menginformasikan dan membantu pengunjung dengan baik dengan cara memberikan informasi tentang tenggat pengembalian buku, kemudian tentang denda yang harus dibayarkan apabila telat. Nah, itu sudah bagus. Untuk kelompok 3 dan kelompoknya Stefani dan Ana, ini juga sudah tepat ya dalam penggunaan ungkapannya. Ini materinya tentang mendaftar menjadi anggota perpustakaan ya. Nah, ungkapan yang digunakan oleh Stefani sebagai pengunjung ini sudah tepat. Selain itu, Ana sebagai pustakawan ini juga sudah benar ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membantu pengunjung perpustakaan untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Dan di situ Ana juga sudah menunjukkan prosedur yang tepat ya, prosedur yang lengkap dalam ketika kita ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok Arabella dan Alerta. Tadi kebagian tentang mengembalikan buku ya. Sangat singkat ya percakapannya tadi. Tapi semuanya rata-rata sudah tepat ya dalam penggunaan ungkapan, baik ketika mencari lokasi buku, meminjam buku, registrasi menjadi anggota perpustakaan, dan juga mengembalikan buku. Nah, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya saya mau bertanya nih kepada Harumi. Harumi berasal dari Jepang kan? Oke, apakah ada perbedaan nih tentang kegiatan meminjam buku atau prosedur atau tata cara ketika meminjam buku di Indonesia yang sudah kita pelajari tadi dengan ketika Harumi meminjam buku di negaranya, di Jepang? Apakah ada perbedaan, Harumi? Oke, ternyata ada perbedaan ya. Kalau di Jepang sudah bersifat sangat modern ya, menggunakan teknologi. Kalau Emira bagaimana, Emira? Apakah di Turki itu sama dengan di Indonesia? Oh, berbeda juga ya. Jadi rata-rata dari negara lain sudah menggunakan teknologi yang canggih seperti itu ya, berbeda dengan yang ada di Indonesia ya. Oke, siap. Jadi dari pembelajaran hari ini kita dapat membandingkan kan apa yang ada di Indonesia dengan apa yang ada di negara asal kalian. Oke, sampai sini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah paham semua. Oke, karena sudah paham semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian buka lembaran yang saya kasih tadi. Itu lembaran yang tentang ungkapan-ungkapan tadi. Nah, mari kita baca secara bersama-sama. Sekali lagi ya, agar kalian tidak lupa. Oke, mari kita baca bersama. Oke, sudah ya. Tidak ada pertanyaan lagi?
Oke, baik. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang menulis atau membuat atau istilahnya merangkum tata cara atau prosedur dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. Misalnya prosedur registrasi menjadi anggota perpustakaan itu bagaimana sih? Kemudian prosedur meminjam buku di perpustakaan itu harus bagaimana sih? Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan depan. Oke, sekian pembelajaran pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Selamat siang semua. Jangan lupa belajar ya.